Kenalin, aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Lagi di ruang belajar Fisika SS. Nah, pada pertemuan ini kita akan ngebahas tentang termodinamika. Kita yang pertama akan ngebahas tentang suhu dan kalor, interaksi sistem dan lingkungan, transisi fasa, hukum-hukum termodinamika, dan entropi. Nah, jadi suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu itu diperlukan alat pengukurnya, yaitu termometer. Nah, yang selanjutnya ada istilah yang namanya kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal ini itu adalah ketika dua buah sistem dengan temperatur yang berbeda itu dalam kontak termal. Nah, pada akhirnya kedua sistem tersebut akan mencapai suhu yang sama, sehingga disebutlah dengan kesetimbangan termal. Masing-masing negara itu mempunyai satuan suhunya masing-masing. Nah, suhu itu ada yang dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, tiap masing-masing suhu itu mempunyai titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Di sini pada Celcius titik bekunya itu pada 0, sementara pada Fahrenheit titik bekunya itu 32. Pada Reaumur itu sama dengan Celcius. Nah, pada Kelvin itu pada 273. Nah, sama juga dengan titik didihnya, mempunyai suhu yang berbeda-beda. Nah, karena itu diperlukanlah konversi suhu. Nah, rumusnya itu dapat menggunakan rumus yang ini, yaitu dengan T yang dicari, T ini tuh T yang dicari dikurang dengan T0 atau titik beku per titik didih dikurang titik 0. Nah, sama dengan T yang diketahui dikurang titik beku yang diketahui per titik akhir yang titik didih yang diketahui dikurang titik beku yang diketahui. Nah, sebenarnya ini aja yang perlu diingat. Memindahkan energi dari satu benda ke benda lainnya itu diperlukanlah kalor. Nah, jadi kalor itu merupakan transfer energi dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, aliran kalor ini mengikuti aliran air. Jadi, kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, kalor itu satuannya joule. Nah, 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Dan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, kalor ini dapat mengakibatkan perubahan suhu dan perubahan fasa. Nah, secara matematis perubahan suhu kalor yang menyebabkan perubahan suhu itu dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan MC dikali delta T, dengan M itu massa, C itu kalor jenis, delta T itu perubahan suhunya. Nah, pada perubahan fasa dapat dituliskan sebagai berikut, Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U. Nah, dengan M itu massa dan L itu adalah kalor laten lebur pada saat melebur. Nah, kalau dia menguap itu menggunakan kalor laten uap. Berpindah, jadi secara proses perpindahannya kalor itu dapat dibagi tiga. Proses pemindahan kalor itu dapat dibagi tiga. Yang pertama itu konduksi. Jadi konduksi ini adalah perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara atau medium tanpa disertai perpindahan zat tersebut. Contohnya, ketika kita memegang sendok logam yang panas, itu untuk kita bisa merasakan panasnya si molekul-molekul si logam itu nggak perlu berpindah ke tangan kita, tapi cuma dengan
atom-atom yang ada di ujung sendok itu bergetar sehingga getaran tersebut sampai ke tangan kita dan akhirnya kita merasakan panas. Nah, yang kedua itu konveksi. Beda dengan konduksi tadi. Kalau konveksi itu tetap memerlukan medium atau zat perantara, tapi disertai dengan perpindahan partikel-partikel tersebut. Contohnya air. Misalnya kita manasin air di sebuah panci gitu. Nah, air yang ada di bawah ini itu akan naik ke atas. Air yang panas yang kena api ini akan naik ke atas. Nah, air yang di atas itu akan turun ke bawah. Nah, sehingga kalor itu berpindah. Nah di sini si air itu kan perlu berpindah ya. Kalau yang tadi konduksi itu nggak perlu. Jadi bedanya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada namanya radiasi. Nah, kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara, tanpa medium. Jadi kita dapat langsung merasakan kalornya itu berpindah tanpa adanya medium. Contohnya kayak panas dari matahari itu sampai ke bumi, terasa ke bumi kan, tanpa kita harus megang si mataharinya gitu. Konsep sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu apa? Sistem itu adalah bagian semesta yang menjadi objek pengamatan gitu. Nah, di sini ada sistem. Nah, selain itu adalah lingkungan. Nah, pembatas sistem antara lingkungan itu memerlukan pembatas. Nah, ini adalah pembatasnya. Di sini pembatasnya. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya pertukaran massa dan energi, sistem dan lingkungan, sistem itu terbagi atas 3. Yang pertama sistem terbuka. Nah, pada sistem terbuka tuh di sini contohnya kayak kopi di dalam cangkir gini. Nah, sistem terbuka ini ada pertukaran massa dan energi. Jadi pada sistem ini massa si kopi itu akan berkurang karena menguap. Nah, energi juga akan dikeluarkan dari sistem ke lingkungan. Nah, beda dengan sistem tertutup. Pada sistem tertutup itu ada pertukaran energi. Jadi energi di sini tuh akan bisa keluar atau masuk, tapi tidak terjadi pertukaran massa. Jadi kopi di dalam sini itu tidak akan berkurang karena dia tidak mengalami pertukaran massa di sini karena sistemnya itu tertutup. Nah, beda dengan sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi seperti termos itu tidak ada pertukaran massa dan energi antara sistem dengan lingkungannya. Nah, ada yang namanya hukum-hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika itu ada 2. Pertama, hukum termodinamika pertama itu mengatakan bahwa perubahan energi dalam itu sama kalor dikurang usaha. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. Jadi delta U itu adalah perubahan energi dalam, Q itu adalah kalor, W itu adalah kerja. Nah, kalor dan kerja itu dapat bernilai positif dan negatif. Jadi kalau kalornya itu ditambahkan pada sistem, maka dia akan positif. Kalau kalor itu dilepaskan oleh sistem, maka dia akan negatif. Nah, kalau kerja itu dilakukan oleh sistem, maka dia positif. Kalau kerja itu dilakukan pada sistem, dia akan negatif. Nah, pada sistem terisolasi, itu tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi, tidak ada kerja yang dilakukan sistem, sehingga Q dan W itu sama dengan 0. Sehingga nanti perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua, ini namanya hukum kedua termodinamika. Nah, hukum kedua termodinamika ini mengatakan bahwa kalor itu selalu mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin secara spontan. Sama seperti air. Air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, hukum kedua termodinamika juga mengatakan bahwa tidak ada mesin yang sempurna. Jadi, mesin itu akan selalu kehilangan sebagian energi dalam bentuk panas. Sehingga tidak ada mesin yang bisa mengubah semua energinya menjadi kerja, sehingga efisiensi mesinnya itu akan di bawah 100%. Nah, ini adalah efisiensi mesin. Jadi efisiensi itu sama dengan 1 dikurang TC per TH atau suhu dingin per suhu panas. Nah,
Selanjutnya, hukum termodinamika 2 juga membahas tentang entropi. Nah, jadi entropi itu apa? Entropi itu adalah derajat ketidakaturan suatu sistem. Nah, jadi alam semesta ini cenderung menuju ketidakteraturan. Jadi segala sesuatu di alam semesta itu akan menjadi lebih acak seiring perubahan waktunya. Nah, secara matematis, perubahan entropi pada transfer panas itu dapat dituliskan sebagai berikut. Itu delta S atau entropi sama dengan delta Q per T, perubahan kalor per suhu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.